Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih audiens. Di episode ketiga kali ini kita udah masuk ke pertengahan puasa ya. Terus kita tanggal belasan ya. Dan sekarang kita memulai dengan episode yang baru, yaitu episode 3 dengan bintang tamu dan juga gestar yang baru. Bintang tamu kali ini tuh lebih smooth, lebih kalem, pembawaannya tuh nih adem banget, Masya Allah. Udah kayak Mama Dede gitu-gitu loh. Seorang guru, mahasiswa cantik, soleha. Tadi mau bilang soleh, itu tapi takutnya di bip ya. Soleha, adem banget pembawaannya. Ini ya, Wanda Ramadhani. Ya, masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah wudu nih. Aku udah wudu. Untuk tema kali ini, tenang, ada apa namanya? Ada asisten pribadi. Oke, iya. Gimiknya baru lagi. Aduh. Ya, oke. Makasih, bagus. Ini perkembangan pesat. Oke, untuk tema kali ini jadi nih, aku manggilnya siapa nih? Terserah deh. Uti Wanda. Uti boleh. Oke, Uti Wanda ya. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja sih yang nggak boleh dilakukan di bulan suci Ramadan. Wis, pembahasannya agak dalam nih soalnya. Berat banget ini. Adem banget ini. Kira-kira menurut Uti Wanda nih, hal-hal apa saja sih yang nggak boleh dilakukan di bulan suci Ramadan? Pengalaman pribadi atau Ya gimana? boleh dari pengalaman pribadi, dari your experience boleh. Ya, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan di bulan suci Ramadan, terutama biar tidak membatalkan puasa ya. Benar. Yang pertama itu kita tidak bekerja yang berat-berat. Oh iya, Ya. pasti. Contohnya apa sih? Ya, kalau wanita itu walaupun sudah memasuki bulan Ramadan, kita tetap melakukan rapi-rapi, bebenah rumah gitu. Tapi gimana caranya supaya di bulan puasa ini kita tidak melakukan hal-hal yang berat ya, terutama yang bakalan bisa membatalkan puasa, yaitu satu, menjemur pakaian di saat siang hari. Oh, ya. tapi kan Ya. biar kering. Nah, justru itu. Kenapa nggak kita lakuin mencuci itu dari setelah subuh atau jam 6-an supaya pakaian yang sudah kita cuci itu langsung bisa dijemur. Kan kalau jam 7 itu matahari belum terlalu mencolok ya, gitu. Iya. Kalau kita melakukan menjemur di saat jam 10, itu udah terik matahari bakalan panas banget, yang akhirnya dia bakalan ngeluh, capek, darah, haus nih, gitu. Bawaannya kan haus ya. Kalau lapar masih bisa ditahan, gitu. Tapi kan orang-orang suka ke matahari kalau nggak salah. Banyak diskon loh sekarang. Itu mall. Ya, maaf. Itu mall. Lanjut. Ya. Yang pertama itu ya, tidak bebenah atau melakukan pekerjaan yang berat-berat, terutama di siang hari. Nah, yang kedua itu kita tetap produktif ya. Maksudnya itu Gimana nih? kita tetap harus melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti sebelum bulan puasa ya. Justru kalau misalkan di bulan puasa kita nggak melakukan pekerjaan atau kita bawaannya cuma rebahan, cuma nungguin di saat azan aja, zuhur, asar, tiduran lagi, itu bakalan lemes gitu ya. Lemes, akhirnya kita menunggu jam, wah ini baru jam 9, wah ini baru jam 1, kayak berasa lama banget gitu ya. Kalau gue sendiri nih ya, gue sendiri itu kalau lagi gabut lari ke lemari. Ngapain tuh lari kemari? Ngapain? Nih gua tata lemari gua lipet serapih mungkin. Supaya apa? Itu juga meliput dengan santai aja. Supaya apa? Supaya waktu itu berjalan gitu. Supaya menghilangkan lemarinya dilipet. pakai bajunya ya. Nggak, kan kirain lemarinya. Yang dilipat ya. Supaya apa? Supaya waktu itu nggak berasa gitu. Oke, ya. Bagus banget tipsnya. Contoh nih, misalkan kayak kan apa namanya, gue sering denger ya, kayak misalkan berbuka tuh nggak boleh berlebih-lebihan gitu. Nah, itu bener nggak sih menurut Uti Wanda gitu? Ya, menurut gue itu benar. Karena kenapa? Kalau kita buka puasa dengan berlebihan gitu,
Bahkan terkadang kita di jam 5 itu kita udah berpikir, wah nanti gua mau buka pakai kolak, gua bakalan beli Tumpeng. es gitu. Ya, tumpeng. Es ini, es itu, dan gua bakalan nanti beli gorengan ya. Gue bakalan beli buras. Nah, itu kan 5 macam makanan itu di jam 5 sore itu pasti udah terbayangkan ya. Apalagi lagi ngabuburit ya. Apalagi lagi ngabuburit, dan akhirnya dia beli semua. Ternyata kalau misalkan udah azan, terus kita udah berbuka puasa dengan air putih pun itu sebenarnya udah langsung hilang gitu. Ya Allah, ternyata ini nafsu doang ya gitu. Ya kalau pengalaman pribadi kayak gitu ya. Kalau buka puasa tuh disunahkan tuh menggunakan apa sih? Katanya ada yang manis-manis, ada yang pakai kurma, ya. itu kan. Kalau gua sendiri ya, pertama minum air hangat. Oh, ya. iya. Tapi itu bukan teh. Ya. Oh, air hangat aja ya, gitu. air hangat aja. Yang kedua kita ambil kurma 1 atau 3, yang penting ganjil. Oh, sunnah ya. Sunnahnya itu. Baru yang ketiga itu kita biasalah teridentik itu kalau buka puasa dengan gorengan. Oh iya, itu enak banget, siapa lagi Iya. pakai sambal kacang. Iya, sambal kacang, pakai buras gitu. Cukup dicobain aja 1 buras, 1 gorengan gitu. Itu sih udah menurut gua ya udah kenyang begitu Iya, aja. iya, Nah, benar-benar. dan jangan lupa setelah itu langsung sholat maghrib gitu. Karena setelah sholat maghrib kita bisa nyobain menu-menu yang lainnya. Iya, iya. Gitu. Maksudnya paling ya kau buka biasanya kau gorengan 3. Ya, itu malu ya. Iya, abis biasanya tuh abis apa gorengan 3 kita sholat maghrib dulu kan, Iya, habis sholat maghrib maghrib langsung dulu. makan tumpeng. Pokoknya hindarkan makanan berat pas abis banget buka puasa, apalagi sebelum sholat maghrib. Makanan berat tuh kayak gimana sih, material gitu? Genteng. langsung makan nasi. Oh, yang Langsung itu makan nasi. tidak dianjurkan ya? Kalau menurut gua pribadi itu hindarkan dulu ya. Kalau bisa makanan nasi, lauknya itu setelah sholat maghrib atau setelah tarawih. Oh. Karena khawatir kita udah keadaan kenyang, terus kita tarawih atau kita sholat itu males banget bangunnya. Malah Terutama pas ngefokus ya? ruku, pas ruku atau sujud, aduh mager banget dirinya gitu. Kalau sahur itu bener nggak sih, kan banyak yang bilang nih, kan aku mungkin awam ya tentang itu. Bener nggak sih kalau sahur itu tuh disunahkan? Ya, sahur itu sunnah ya. Apa sih definisi sunnah itu? Ini banyak edukasi kali, adem banget, masya Allah. Ya, kita sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa tapi sia-sia. Iya, Ya, iya, iya. kenapa nggak kita lakukan aja gitu? Makanya biasanya kalau sahur itu nggak mood ya, walaupun nggak mood tetap aja kita harus makan. Ya, Iya, benar-benar. Walaupun itu hanya cemilan aja, yang penting kita sahur deh. Ya, sebenarnya sahur itu tidak dibilang apa namanya harus pakai makanan, harus makan nasi, itu tidak. Dengan minum air aja sebelum datangnya imsak itu udah dibilang sahur. Oh gitu? Gitu. Oh. Iya, menurut gue ya. Kok gue kira tuh kayak sahur tuh kayak harus makan gitu-gitu. Oh, ternyata kok boleh juga ya pakai air putih gitu aja Ya nggak biasanya. apa-apa gitu. Oh. Bahkan kita kayaknya dari semua orang kayaknya ngerasain deh yang namanya sahur itu cuma minum air doang karena kesiangan Iya, gitu. iya, iya. Itu pasti pernah kan. Ya itu yang penting ada asupan lah di saat sahur itu, jangan sampai tidak sama sekali gitu karena kita ngehilangin sunahnya itu. Iya, iya. Ya supaya dapat sunahnya itu lah ya. Iya, yang penting kita dapat sunahnya itu. Nah tadi kan sebelumnya ini di episode sebelumnya gue juga tanyain ini sama Gestar juga kan. Boleh nggak sih kayak misalkan kita tuh selama bulan Ramadan tuh tidur mulu loh tanpa ada ininya gitu loh. Ya, kalau kebanyakan tidur, yang pertama membuat lemes. Ya, benar, Kita benar. ambil contoh, abis sholat subuh aja kalau kita tidur itu bangun-bangun pasti lemes. Ya. Ya, ya. Dan kita baru lihat jam, ya Allah ternyata baru jam 8. Ternyata baru jam 9 gitu. Itu kalau kita puasa tidur sampai menunggu maghrib pun sia-sia, kata gua sih gitu ya. Oh, iya. Sia-sia. Kenapa dia nggak ngelakuin hal-hal kegiatan apa yang dia suka? Tadarus gitu ya, misalnya contohnya. Itu kan bagus tuh, apalagi tadarus ya, gitu. Zikir. Zikir. Masya Allah adem banget. Jamaah. Maaf ya, interaktif nih kayak out frame ini kayak.
Banyak banget edukasi ya dari Uti Wanda. Maksudnya soalnya kan gue agak sedikit awam kan tentang dunia-dunia kayak gitu. Maksudnya pengen tahu aja sih hal-hal apa aja sih yang nggak boleh dilakukan biasanya, atau nggak hal-hal yang emang mungkin sunnah gitu di bulan Ramadan, kayak mungkin sesuatu sholat tarawih kan sunnah Sholat gitu tarawih kan. sunnah. Tapi sekarang selama bulan Ramadan ini daily activity Wanda tuh gimana sih? Ya, kalau setelah sholat subuh, ya biasa ya kita sahur, sholat subuh, habis sholat subuh itu kita cari pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak berat, tapi gimana caranya biar sampai ketemu pagi gitu. Ya, terutama nyuci piring, ya bebenah, biasalah kayaknya semua perempuan itu pasti melaksanakan itu semua. Ya. Cuci motor. Enggak cuci motor, lebih ke nggak pernah sih, maksudnya jarang gitu. Iya, pokoknya ya tetap melakukan daily activity kayak sebelumnya ya. Nggak ada alasan untuk lemes-lemes. Benar, ya makanya tadi dibilang walaupun kita cuci baju gitu, lebih baik langsung dijemurkan daripada kita harus nungguin jam 8, jam 9 atau jam 10, itu terik matahari itu lagi kencang-kencangnya. Yang ada kita malah lemas, aus gitu ya. aus, ngeluh gitu. Ya Allah, jadi aus. Iya bener. Oke. Banyak banget nih edukasi yang bisa diambil. Ya, kalau kita pekerjaan kita di luar nih, di luar ruangan gitu, otomatis kan panas tuh ya, jam 10, jam 11 atau sampai dengan setelah zuhur kita harus pakai kacamata hitam. Ya, itu wajib banget supaya penglihatan kita nggak saat membawa motor atau kita di jalan gitu, nggak terlalu sipit mata kita gitu kan. Tapi biasanya kalau misalkan nggak ada kacamata itu pakai kaca spion boleh nggak? Kan takutnya kan motornya nggak ini kalau nggak ada kaca spionnya. Apa ya, coba pakai kaca spion, janganlah, diusahakan pakai kacamata hitam ya, supaya terik mataharinya itu nggak langsung ke mata kita gitu. Yang kedua, pakai jaket ya. Gimana caranya jaket itu tuh biar tidak terlalu mantul ke pakaian kita itu, karena itu kan bisa membuat jadi panas gitu ya. Itu kalau yang buat bawa motor ya gitu, alangkah baiknya dia pakai helm supaya bukan takut dengan polisi, tapi karena menghindari dari terik matahari. Kalau kita jalan kaki kayaknya cocok-cocok aja kalau kita pakai payung ya, supaya menghindarkan trik-trik matahari yang ada haus. Apalagi payungnya payung teduh gitu ya. Waduh, sambil nyanyi pagi ke pagi. Enggak ya. Oke, makasih buat Uti Wanda, edukasi banyak banget tuh guys, hal-hal yang nggak boleh dilakukan sama hal-hal sunnah apa aja sih di bulan suci Ramadan ini yang boleh dilakukan oleh kalian, dan tetap semangat ya Uti Wanda. Tetap jalanin daily activity kalian, jangan sampai puasa ini membuat kalian tuh males-malesan, mager ya kan. Poinnya itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Uti Wanda udah hadir ke sini ke podcast kita, PBR Podcast bulan Ramadan ini yang insya Allah berkah ya. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Kita lanjut di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.